Tapi sebenarnya saya nggak mau bilang suka, karena dari kecil emang saya tuh sering dikasih kosakata bahasa Inggris. So when I was kid, my older sister, used to give me some vocabularies in English. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat malam, selamat pagi semuanya, everyone. Nah, hari ini gue cuman mau sharing aja. Kita belum belajar bahasa Inggris, jadi saya cuman sharing perjalanan saya, my journey, how can I learn English. Bagaimana tuh saya bisa belajar bahasa Inggris dari awal sampai sekarang. Saya rasa sekarang saya juga masih belajar bahasa Inggris dan tidak akan pernah berhenti untuk terus belajar dan belajar. Jadi pertama-tama I would say that why English is so important gitu ya. Jadi pertama tuh kenapa sih bahasa Inggris penting untuk zaman sekarang? Mungkin di antara kita masih belum punya alasan untuk menjawab. Mungkin karena kita belum butuh sama bahasa Inggris. Pada dasarnya ada beberapa hal mengapa bahasa Inggris tuh kita harus pelajari untuk zaman sekarang atau di era saat ini. Yang pertama, semua sumber keilmuan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Hampir semuanya sumber ataupun penelitian ataupun research sumber-sumber dalam keilmuan di dunia ini tuh semuanya hampir diterjemahkan ke bahasa Inggris. Apapun itu, mau bidang kedokteran, pendidikan, sosial, ekonomi, pengembangan diri, semuanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Makanya kita butuh untuk mempelajari bahasa Inggris tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai bahasa komunikasi dunia. Kemanapun kita pergi, pasti kita akan ketemu yang namanya bahasa Inggris. Handphone yang kita gunakan setiap hari, di situ settingannya bahasanya ada bahasa Inggris. Ataupun tanda-tanda yang ada di jalan, itu pun juga bahasa Inggris. Parking, park area, no smoking, semuanya berbahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kemampuan karir kita. Saya rasa hampir semua pekerjaan pada era saat ini membutuhkan yang namanya bahasa Inggris. Today's era that English is a demand, as a need for us to have a better career. Jadi saya rasa untuk bahasa Inggris, komunikasi bahasa Inggris itu penting sekali untuk saat ini ya. Sebagai meningkatkan kemampuan karir kita, untuk meningkatkan harga jual diri kita. Makanya bahasa Inggris itu penting. Nah, so I will start how I learn English. Saya akan mulai cerita bagaimana sih dulu saya awalnya suka bahasa Inggris. Tapi sebenarnya saya nggak mau bilang suka, karena dari kecil emang saya tuh sering dikasih kosakata bahasa Inggris. So when I was kid, my older sister, used to give me some vocabularies in English. Emang dari kecil tuh waktu itu kakak saya sering ngasih saya vocabulary bahasa Inggris seperti bulan, terus nama-nama hari, numbers, and then fashion, animals, fruits and vegetables. Sehingga saya mulai tertarik dari situ. Kok enak ya? Ya udah dari situ saya cuma ngikutin aja gitu apa yang diberikan oleh kakak saya waktu itu. Saya ikutin terus sampai di kelas 3 SD, di situ ada pelajaran bahasa Inggris, kelas 4 SD kalau nggak salah. Nah di situ saya juga mulai nyaman. Wah, bahasa Inggris ini seru ya. Terus kelas 4 SD, kelas 5 SD, bahkan sempat terbalik waktu ujian semester, saya malah ngerjain soal ujian bahasa Inggris kelas 5 dan waktu itu saya masih kelas 4 kayak gitu. Kebalik mungkin karena kesalahan aja sih. Nah dari situ I feel good gitu, saya merasa nyaman gitu belajar bahasa Inggris. Kemudian setelah SD saya harus pergi ke pesantren untuk belajar bahasa Inggris lagi. Sebenarnya sih nggak bahasa Inggris, saya ke pesantren, kemudian di situ saya tinggal di asrama. Di asrama tersebut tuh ada bahasa Inggris gitu loh. Jadi tiap hari kita diwajibkan ngomong bahasa Inggris. Kalau nggak ngomong bahasa Inggris kita dihukum. Mungkin hukumannya waktu itu tuh dipukul. Ya seingat saya waktu itu dipukul. Kalau saya ngomong bahasa Indonesia 5 kata, berarti dipukul 5 kali.
dipukulnya tuh pakai hanger, gantungan baju ya. Jadi 1 kali 1 kosakata kayak gitu. Dan kadang juga berdiri selama 2 jam sambil ngafalin vocabulary. Sometimes we've memorized vocabulary sampai 50 kosakata itu. Kalau nggak hafal ya nggak boleh duduk kayak gitu. Nah di situ saya merasa tertantang, terus belajar. Meskipun setelah 1 tahun, jadi setelah 1 tahun saya belajar bahasa Inggris, kok saya mulai merasa bosan, kok merasa nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Karena tiap hari cuma ngafalin vocab, ngafalin terus. Bukannya malah bisa ngomong bahasa Inggris tapi nggak bisa. Aduh, udah di situ saya hopeless. Udahlah, bosan belajar bahasa Inggris. Akhirnya udah nggak belajar bahasa Inggris sekitar berapa bulan. Yang harusnya ada kegiatan atau aktivitas belajar bahasa Inggris, akhirnya saya berhenti belajar bahasa Inggris sekitar beberapa bulan. Kemudian di asrama itu kita belajar lagi, dan suatu saat ketika saya hampir lulus SMP, saya dikasih amanah, dikasih tanggung jawab sama guru saya, kamu ngajar gitu ya. Jadi saya diamanahkan untuk ngajar anak SMA. Wah, gimana coba? Bingung kan? Ya bingung banget gitu. Saya waktu itu baru lulus SMP, terus disuruh ngajar anak SMA. Ya nggak tahu gimana caranya. I was really confused. I didn't know what to do because I was kind of young and I have to teach teenager. Dan saya harus ngajar anak-anak yang lebih tua dari umur saya. Ya akhirnya udah saya ikutin aja lah alurnya. Nah dari situ saya mulai termotivasi lagi untuk belajar untuk improve, mengembangkan skill kemampuan bahasa Inggris saya. Jadi dari situ saya belajar lagi, lebih banyak belajar mandiri, lebih banyak ngomong sendiri. Karena ya I have to give more gitu. Saya harus memiliki lebih daripada yang saya punya. Saya harus kembangin terus bahasa Inggris. Jadi setiap hari saya ngomong bahasa Inggris sendiri. Bangun tidur saya ngomong bahasa Inggris. Mau pergi ke sekolah saya ngomong bahasa Inggris. Ke sekolah itu saya bawa majalah bahasa Inggris untuk dibaca di sekolah. Dan saya lakukan itu ya berbulan-bulan. Bahkan sampai sekarang pun saya masih melakukan kebiasaan berbicara sendiri gitu. Ya yang saya bikin terus berani atau pede ngomong sendiri ya gak usah dengerin kata orang lain kayak gitu. Karena ini urusan kita bukan urusan mereka gitu. Kan ini ya menurut saya kan benar gitu. Ngomong bahasa Inggris ya benar, apa salahnya gitu. Jadi gak usah dengerin omongan kata orang lain. Ya udah ngomong aja. Jadi buat teman-teman kalau mau belajar bahasa Inggris ya udah ngomong aja sendiri kayak gitu. Jadi masukkan bahasa Inggris itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Di situ kita tahu bagaimana penggunaan bahasa Inggris dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang di buku kan cuma pelajaran saja, tidak digunakan ke dalam kehidupan sehari-hari kalau kita tidak mempraktekkan. Jadi harus kita praktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah dari situ saya ngajar di sana, saya sharing kepada teman-teman sekitar 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun saya pergi ke kampung Inggris. Saya belajar lagi di sini, ingin mengembangkan bahasa Inggris lagi selama 2 bulan. Nah setelah 2 bulan akhirnya saya direkrut untuk jadi tutor, ngajar di salah satu lembaga di kampung Inggris. Nah akhirnya dari situ saya terus mengembangkan skill kemampuan bahasa Inggris saya. Setelah 2 bulan jadi tutor, kemudian saya lanjutkan kuliah di jurusan bahasa Inggris juga. Selama 4 tahun saya juga duduk di bangku kuliah dengan jurusan yang sama, bahasa Inggris. Jadi saya rasa belajar bahasa Inggris itu mudah apabila kita mau serius, mau benar-benar continuous, bukan present continuous ya. Maksudnya benar-benar konsisten untuk belajar terus dan menerus. Dan tidak ada kata yang bagus mau minta nasihat seperti apa kita ke teman, ke guru. Semuanya dalam belajar itu adalah konsisten dan praktek, itu aja. Artinya kita konsisten terus dalam mempelajarinya, konsisten terus dalam mempraktekannya. Jadi buat teman-teman yang masih belum percaya diri untuk belajar bahasa Inggris atau ngomong bahasa Inggris, be confident, percaya diri lah. Gak usah takut. Kalau kita gak ada partner, ngomong saja sendiri, gak apa-apa. Kalau belum berani, ngomong depan cermin. Usahakan kita punya waktu untuk belajar sendiri. Tonton YouTube, dengerin musik, kemudian tonton film. So, sekarang itu mudah sekali ya teman-teman.
kita bisa pakai handphone untuk belajar bahasa Inggris. Kalau dulu saya waktu belajar bahasa Inggris tuh ya bawa kamus tebal-tebal kayak gitu. Ya mungkin ya berat gitu, kita harus cari dulu artinya apa. Nah kalau sekarang kita kan gampang banget gitu untuk mencari kosakata. Kita cuma tinggal buka kamus, ada Google Translate. Secepat itu kita dapat kosakata baru, ya kan? Jadi yang terpenting teman-teman, kita itu punya jadwal, punya target tersendiri untuk belajar kayak gitu. Jadi sekarang udah nggak susah, kita sudah ada Google Translate, ada smartphone. Jadi kita manfaatkan teknologi tersebut untuk menunjang pengembangan kemampuan bahasa kita. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman semuanya sehat, dan buat teman-teman semoga bisa belajar bahasa Inggris dengan baik, dengan cepat dan lancar. Thank you very much, terima kasih. Silahkan sampai jumpa lagi di lain waktu, tetap bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers mate.